Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang VTube ya teman-teman. Nah, apa sih yang menjadi alasan saya pribadi tidak bergabung di VTube? Jadi ada beberapa teman sobatku sekalian itu yang menawarkan ke saya, "Mas, coba dong gabung di VTube." Saya ini tipe orangnya ini sebenarnya penasaran ya, penasaran dengan sebuah aplikasi, penasaran dengan sebuah program bisnis, tetapi saya harus pelajari dulu. Kira-kira ini bisnis ini menjanjikan atau tidak? Kira-kira bisnis ini akan jalan dengan panjang atau tidak? Kira-kira bisnis ini mengganggu dengan pekerjaan saya yang sekarang atau enggak? Seperti itu. Jadi mengapa alasan saya tidak gabung di VTube ini? 3 alasan berdasarkan pribadi saya ya. Karena saya pribadi itu sudah bergabung selama 2 hari kalau nggak salah 3 hari ya. Saya bergabung, saya ikuti, saya pelajari, ternyata cara kerjanya seperti itu, dan saya memutuskan untuk stop dan tidak bergabung lagi dengan VTube. Nah, 3 alasan kenapa saya tidak bergabung dengan VTube. Yang pertama adalah, yang saya pelajari adalah sumber dana dari VTube itu sendiri. Nah, setelah saya pelajari ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman punya saran atau teman-teman punya komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nah, sumber dana dari VTube itu sendiri untuk memberikan penghasilan di anggotanya itu dari mana? Ternyata saya cek, ternyata itu sumber dananya itu adalah dari anggotanya sendiri. Di situ kan ada untuk menaikkan level ya, level kah atau apa namanya ya. Dia kalau untuk menaikkan level itu dia harus beli sesuatu dan dia baru bisa naik peringkat seperti itu. Kalau dia tidak membeli sesuatu itu, dia tidak akan naik peringkat dengan cepat. Jadi pertumbuhannya sangat lambat sekali. Jadi saya cek itu penghasilannya atau sumber dananya dari anggotanya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber dananya dari periklanan. Nah, saya sempat tertarik sumber dananya dari periklanan. Berarti kalau sumber dananya dari periklanan berarti cukup bagus dong. Ini seperti cara kerja Google AdSense dong. Ini seperti cara kerja di Facebook ya, Facebook ADS juga seperti itu. Nah, tetapi yang membuat saya janggal adalah kenapa ini sistemnya orang yang membeli periklanan itu adalah anggotanya sendiri, karena periklanan ini dia ngiklankan sesuatu, tetapi kalau menurut saya iklannya nggak sesuai, nggak tertarget. Kenapa nggak tertarget? Nah, ini juga kendala saya atau alasan saya. Alasan yang kedua kenapa saya tidak bergabung di VTube. Kalau yang pertama karena sumber dananya ya. Sumber dananya itu dan juga bukan dari perusahaan-perusahaan besar. Kalau teman-teman bisa lihat di YouTube ataupun di blogger atau di pembuatan website, biasanya ada iklannya ya. Itu sumber dananya adalah periklanannya dari perusahaan-perusahaan besar seperti mungkin perusahaan Adidas besar atau perusahaan yang gede-gede ya. Dia melakukan periklanan di Google itu sendiri, karena Google adalah perusahaan terbesar juga ya di dunia online. Nah, di sini saya kenapa yang kedua, alasan saya yang kedua tidak bergabung di VTube itu karena yang pertama tadi dari sumber dananya, yang kedua tadi adalah dari sistem periklanan. Sistem periklanannya seperti ini teman-teman. Kita diwajibkan untuk mengklik sebanyak 10 kali ya. Mengklik sebanyak 10 kali. Mengklik sebanyak 10 kali itu dalam waktu 1 hari. Nah, yang saya tidak pas, yang tidak membuat saya cocok dan tidak membuat saya srek adalah kita melakukan klik iklan secara sengaja. Kita mengklik iklan secara sengaja. Orang yang mengiklan itu akan rugi teman-teman. Kenapa saya bilang saya rugi? Karena yang ngeklik iklan itu hanya fokus untuk ngeklik doang. Untuk ngeklik doang, habis itu dia pergi. Dia akan tutup, ngeklik, buka, habis pergi. Jadi dari pengiklan itu sendiri dia tidak dapat imbal baliknya. Jadi kalau orang iklan itu paling berharap barang jualannya itu laku atau ada yang membeli atau yang berkunjung seperti itu. Tetapi kalau kita di VTube itu sendiri hanya ngeklik, habis itu dia pergi lagi, ngeklik, pergi lagi, dikasih jeda 10 menit. Jadi hasilnya apa dong buat pengiklan? Pasti rugi. Itu yang pertama, pasti rugi. Dan yang kedua, si pengiklan nggak akan balik lagi dan nggak akan iklan lagi. Mungkin yang iklan-iklan itu adalah orang-orang VTube sendiri, anggota VTube itu sendiri. Nah, itu alasan kedua mengapa saya nggak gabung di VTube. Yang pertama karena sumber pendapatannya atau sumber penghasilannya anggota itu seperti itu ya, dari anggotanya sendiri. Yang kedua adalah sistem klik iklannya itu secara sengaja. Kalau di YouTube ataupun di Google ya, periklanan dari Google itu bukan dari sengaja ya. Itu memang karena diiklankan seperti di televisi ya, diiklankan kita tonton. Kalau orang suka baru diklik, kalau nggak suka ya nggak diklik,
dibiarin gitu. Nah kalau di VTube dilakukan secara sengaja. Nah itu kalau menurut saya nggak pas. Nah alasan yang ketiga apalagi? Nah ini yang cukup penting. Alasan yang ketiga kenapa saya tidak bergabung di VTube. Ini alasan yang ketiga sangat-sangat yang benar-benar meyakinkan saya nggak bergabung di VTube. Kalau alasan pertama, alasan kedua saya masih bisa pertimbangkan lah. Kalau alasan yang ketiga ini benar-benar yang membuat saya nggak bergabung di VTube. Alasannya apa? Alasannya adalah kita melakukan sebagai anggota nih ya, kita sebagai anggota, karena saya sudah bergabung selama 2 hari, kita sebagai anggota kita diwajibkan untuk mengklik iklan itu sebanyak 10 kali dengan jeda 10 menit. Nah itu saya coba selama 2 hari, saya kliklah iklan jam ini, habis itu nanti 10 menit akan saya klik lagi, saya akan buka lagi. Ternyata saya lupa dan saya ngekliknya itu udah 20 menit, nanti lupa lagi 1 jam gitu kan. Di hari pertama itu saya sudah sebenarnya bukan dapat 10 kali klik, nggak dapat, baru dapat 7 itu sudah kalang kabut dan saya sudah kebingungan, saya harus mengingat terus VTube tersebut. Bahkan di hari kedua atau kalau nggak salah di hari ketiga saya itu doa malam itu kalau di kita itu ibadah ya, kalau mungkin di muslim itu melakukan sholat. Nah pada saat saya ibadah, karena saya mengingat terus VTube, karena saya belum ngeklik nih pas saya ibadah, pas saya doa malam, saya teringat, VTube saya ini baru saya klik sebanyak 5 atau 7 kali ya. Belum genap 10 kali. Itu saya kejar terus. Nah, pada saat saya ibadah saya juga ingat dengan VTube. Nah, ini yang membuat saya merasa terganggu karena ibadah saya terganggu dengan VTube. Saya harus mengingatnya. Kalau saya sebagai YouTuber, saya sebagai seorang blogger, penulis blog, saya bisa melupakan pekerjaan saya bisa, karena saya nggak harus melakukan kewajiban itu. Saya sebulanan nggak nulis, nggak bikin video pun bisa. Tetapi kalau VTube nggak, kita harus lakukan sebanyak 10 kali, dan ini yang mengganggu saya pada saat saya melakukan ibadah. Saya harus mengingat terus. Saya doa, saya ibadah aja masih males-malesan, saya harus mengingat VTube setiap hari seperti itu. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya tidak bergabung di VTube. Dan yang terakhir, yang lebih saya meyakinkan, kalau saya sudah yakin karena itu, yang terakhir adalah karena saya cek dari penghasilan ya. Saya tidak melakukan rekrutmen, saya tidak mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung di VTube, tetapi saya coba melakukan klik sendiri, ternyata penghasilannya kecil banget. Bahkan teman-teman kalau mau gabung sekarang, silahkan kalau yang mau gabung, karena ini teman-teman punya pandangan sendiri, ini pandangan saya. Kalau teman-teman mau gabung silahkan, tapi teman-teman saya pastikan kalau teman-teman itu nggak merekrut atau mencari anggota baru, ya bahasanya itu kayak MLM ya, kita cari anggota baru, kita cari downline seperti. Kalau teman-teman nggak cari, saya pastikan teman-teman nggak dapat apa-apa. Karena itu yang saya rasakan, saya nggak dapat apa-apa setelah saya melakukan 2 hari ini, dan saya lebih memilih untuk meremove aplikasinya, dan saya lebih untuk memfokuskan saya untuk menjadi YouTuber, saya menjadi penulis blog, karena itu yakin, dan itu perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau ada 2 pilihan, kamu mau jadi VTuber atau menjadi YouTuber, ya pasti saya memilih menjadi YouTuber, karena penghasilannya atau periklannya udah jelas dari Google AdSense, dan itu perusahaan besar dan kemungkinan akan tutup itu kecil. Jadi kalau VTube ya tunggu aja, ada waktunya, karena aplikasi-aplikasi seperti itu banyak sekali, bukan hanya VTube, dan saya dapat endorse itu aplikasi banyak sekali. Jadi VTube ini adalah salah satu aplikasi yang menghasilkan uang di internet menggunakan aplikasi atau menggunakan situs VTube itu sendiri. Oke sobatku, mungkin itu sedikit sharing saya, itu pendapat saya ya, teman-teman kalau punya pendapat sendiri silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau teman-teman bergabung dan teman-teman yakin itu bisa menghasilkan uang, silahkan, karena teman-teman pasti punya pemikiran sendiri beda dengan pemikiran saya. Oke, itu saja untuk sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.